dosen di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen atau PDD dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Satu topik mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Blok 31, Blok Sistem Imun dan Infeksi Tropis, Praktikum Parasitologi dan Mikologi, topik 2 parasit dalam darah dan jaringan. Topik ini diajarkan pada semester 3 dengan beban 5 SKS. Mata kuliah ini merupakan aktivitas pembelajaran yang membahas tentang sistem imun, penyakit infeksi, dan penyakit keganasan. Pembahasan mata kuliah ini dilakukan secara integrasi yang melibatkan pengetahuan tentang anatomi, fisiologi, histologi, biokimia, patofisiologi, patogenesis, dan dasar-dasar farmakoterapi yang terkait dengan 3 topik tersebut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib dan merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan dokter di Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan organ yang terlibat dalam sistem imun, komponen, aktivasi dan maturasi sel imun, respon imun dan regulasi sistem imun. Kemudian menjelaskan konsep pengenalan antigen, pengenalan self dan non-self, serta mekanisme toleransi, konsep dasar hipersensitivitas, berbagai agen patogen penyebab infeksi seperti virus, bakteri, parasit, dan jamur, dan respon imun terhadap agen tersebut, patogenesis dan diagnosis berbagai penyakit infeksi tropik, pemeriksaan penunjang penyakit infeksi berbasis non-imunologi dan juga berbasis imunologi. Selain itu, mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan secara umum berbagai penyakit infeksi, dasar vaksinasi dan upaya preventif, infeksi nosokomial, dasar pemilihan antibiotik dan pengendalian resistensi, konsep dasar imunofarmakologi, karsinogenesis, sifat dan biologi tumor, dasar pencegahan infeksi di komunitas dengan mempertimbangkan prinsip etika kedokteran. Metode perkuliahan ini dilaksanakan melalui kuliah pengantar yang dilaksanakan secara luring maupun daring melalui Zoom atau video yang merupakan bagian dari delivery. Selain itu, mahasiswa juga melakukan praktikum secara luring atau daring di laboratorium, salah satunya laboratorium yang saya tempati, yaitu parasitologi dan mikologi yang merupakan bagian dari interaction. Dalam kegiatan perkuliahan ini, mahasiswa juga melakukan diskusi tutorial secara luring dalam kelompok pada sesi tutorial yang dinilai oleh satu dosen yang merupakan bagian dari interaction. Dan terakhir, mahasiswa juga melakukan belajar mandiri. Basis penilaian atau assessment meliputi asesmen formatif dan sumatif yang terdiri dari 60% multiple choice question dari kuliah pengantar, 20% responsi dan praktikum, dan 20% diskusi tutorial. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan referensi yang kami update setiap tahunnya dalam manual yang dibuat oleh tim topik dalam masing-masing topik dari mata kuliah ini, serta dalam buku pedoman sesuai topik masing-masing dari mata kuliah ini. Pada praktikum parasitologi terdapat sesi terbimbing dan sesi responsi. Pada sesi terbimbing, mahasiswa akan mendapatkan penjelasan oleh dosen dan mempraktekkan sendiri. Pada lab parasitologi, mahasiswa mengamati melalui mikroskop dan agar dapat mengidentifikasi parasit sesuai yang topik yang diberikan, salah satunya yaitu parasit dalam darah dan jaringan.
Sedangkan pada sesi responsi, mahasiswa diharapkan mempraktekkan yang sudah diajarkan pada sesi terbimbing, dan saat ini mahasiswa akan dinilai apakah dapat mengidentifikasi parasit sesuai dengan topik yang sudah diberikan, salah satunya penyakit parasit dalam darah dan jaringan. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan micro teaching sesi penjelasan praktikum parasitologi dan mikologi, topik 2 parasit dalam darah dan jaringan yang dilaksanakan melalui Zoom. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran praktikum parasit dalam darah dan jaringan. Kemudian sesi penjelasan parasit dalam darah sebagai proses dari delivery. Setelah itu saya akan memberikan sedikit kuis sebagai proses dari interaction dan assessment. Apakah mahasiswa dapat mengerti apa yang sudah dijelaskan? Dan dilanjutkan kembali dengan sesi penjelasan parasit dalam jaringan sebagai proses dari delivery, dan quiz lagi sebagai proses dari interaction dan assessment, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, mari kita simak micro teaching sesi penjelasan praktikum parasitologi dan mikologi, topik 2 parasit dalam darah dan jaringan. Selamat siang adik-adik. Apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, dokter. Alhamdulillah baik, dokter. Lah, ini ya. Yang lainnya juga baik ya. Iya, dokter. Oke, baik. Ini untuk praktikum blok 31, topik 2 parasit dalam darah dan jaringan, saya mulai ya. Saya izin untuk share screen. Baik, saya akan mulai untuk praktikum parasitologi, topik 2 blok 31 ya, parasit dalam darah dan jaringan, di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Blok 31, imunologi infeksi dan neoplasma. Jadi, learning objektif praktikumnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi parasit dalam darah dan jaringan. Mohon maaf, ini saya belum tulis. Kemudian untuk topik praktikumnya, apa saja parasitnya, itu ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Toxoplasma gondii, Wucherea bancrofti, kemudian Burgia malai, Schistosoma japonicum, Schistosoma hematobium, Schistosoma mansoni, Cysticercosis, Trichinella spiralis, dan Trichomonas vaginalis. Yang ini adik-adik laksanakan pada minggu keempat ya. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa kita harus belajar untuk malaria ini? Mungkin salah satu bisa menyampaikan kenapa. Ya, Milenia, Izin silakan. menjawab, dokter. Mungkin Hmm, kita sendiri ada beberapa daerah yang dia memang endemis malaria ya, dokter. Sehingga kita nanti sebagai dokter penting untuk mempelajari penyakit-penyakit mengenai malaria ini, dokter. ya benar sekali Milenia. Ada lagi teman adik-adik yang lain, teman-teman yang lain? Oke, jadi memang benar yang disebutkan Milenia tadi ya. Jadi secara global memang kasus malaria ini endemis di 84 negara. Dan di Indonesia juga endemis terutama di Papua ya. Ini kasusnya sampai sebanyak 89%. Dan malaria ini menyebabkan kasus meninggal. Jadi yang kenapa ini menjadi urgensi dan bagaimana mendiagnosisnya? Tentu kita pertama harus tahu siklus parasitnya dulu ya. Dari dia ada di vektor nyamuk, kemudian dia masuk dari nyamuk saat menghisap darah, dan di sini di sirkulasi itu adalah saat untuk kita bisa mengidentifikasi malaria ini. Jadi dari masuk ke tubuh manusia, kemudian masuk ke sirkulasi
darah, dan ini perkembangan dari malaria ini dari tropozoid, kemudian menjadi skizon, kemudian skizonnya ruptur, dan ada juga yang menjadi gametosit. Nah, gametosit ini ada yang jantan dan betina, baik di Plasmodium falciparum maupun di Plasmodium lainnya. Jadi untuk praktikum ini yang seperti saya sebutkan tadi ya, jadi adik-adik harus mengidentifikasi sediaan darah tipis ini, contohnya sediaan darah tipis dari Plasmodium falciparum ya. Ini kalau eritrosit normal ya, tidak ada plasmodiumnya, kemudian ini bentuk tropozoidnya yang muda, yang tua, kemudian skizon yang muda dan yang tua, dan ini bentuk mikrogamet dan makrogametosit. Untuk falciparum ini khasnya gametositnya ini berbentuk bulan sabit atau crescent shape. Ini ya kalau misalnya di dalam mikroskop tuh akan tampak seperti ini. Nah, ini yang jantan, kemudian itu tropozoidnya. Itu untuk Plasmodium vivax juga hampir sama. Jadi dari tropozoid muda, kemudian pertumbuhan amoeboid, kemudian jadi skizon muda, matur, kemudian gametosit, dan mikrogamet dan makrogamet. Dan untuk Plasmodium malariae ini yang membedakan ya, yang khas ya. Jadi yang eritrosit atau sel darah merah yang terinfeksi oleh Plasmodium ini tidak membesar. Jadi dia ukurannya tetap sama nih ya dengan ini. Sedangkan yang lainnya kalau misalnya terinfeksi dia akan lebih besar daripada eritrosit di sekitarnya begitu. Jadi ini ya yang membedakan dari Plasmodium ini. Jadi di sini juga ada penjelasannya tropozoid muda, tropozoid tua, kemudian skizon muda, skizon tua, dan makrogametosit ya dari Plasmodium malariae. Kemudian kita lanjut nih ke filariasis. Adik-adik, ada yang tahu kenapa kita harus belajar filariasis? Ayo salah satu. Kalau tidak saya tunjuk nih, gitu ya, silakan. Dari filariasis sendiri, kalau pada stage penyakit yang lebih parah bisa menyebabkan seperti kaki gajah Adam, jadi bisa menimbulkan kecacatan seperti itu. Dan mungkin ada beberapa tempat yang endemis di Indonesia. Ya benar sekali ya Mutia. Jadi memang filariasis itu menyebabkan kecacatan ya. Jadi memang nama lainnya kaki gajah dan dia menyebabkan kecacatan terbesar kedua di dunia. Jadi ini memperburuk yang sudah miskin jadi tambah miskin gitu ya. Jadi WHO sudah menetapkan untuk eliminasi filariasis ini sebagai public health problem ya. Sudah 1,3 miliar penduduk yang tertular berisiko tertular penyakit ini, dan ada lebih dari 83 negara, dan paling banyak memang di Asia Tenggara ya. Oke, jadi kalau di Indonesia ini paling banyak ada di Provinsi Papua, kemudian Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan ini ada Jawa Barat dan Aceh yang paling banyak 5. Dan di Indonesia yang unik adalah satu-satunya negara di dunia yang punya 3 spesies cacing filaria, yaitu tadi Wuchereria bancrofti, Bugia malari, dan Bugia timori. Ini untuk persebaran filariasis di Indonesia ya. Kemudian bagaimana kita mendiagnosis filariasis? Jadi tentu kita juga harus tahu siklus hidupnya ya. Jadi dari nyamuk yang dalam larva, kemudian larva infektifnya masuk, dan ini akan masuk ke limfatik dan didiagnosis di peredaran darah yang di periferia. Sama ya untuk Bugia malari maupun Wuchereria bancrofti, walaupun mereka jenisnya berbeda, tapi untuk diagnosisnya sama, di diagnosis mikrofilaria di dalam darah. Untuk identifikasinya, yang khas di sini, jadi Wuchereria bancrofti itu ekornya tidak berinti dan meruncung seperti ini ya. Kemudian susunan intinya longgar seperti ini. Dan untuk Bugia malari, ini ekornya berinti dan susunan intinya ini bergelombung. Untuk timori juga sama, yang membedakan nanti di dua belah inti terminalnya lebih berjauhan gitu ya dibandingkan yang malari. Sekarang lanjut nih untuk schistosoma. Ada yang tahu? Apalagi sekarang gilirannya atau saya tunjuk? Safira? Atau Intan? Ada yang tahu schistosoma? Apa itu schistosoma? Sudah ini ya? Hah? Sudah. Ada yang tahu? Ya, silakan Safira. Kalau dari saya kenapa harus belajar schistosoma? Karena dia kan kalau nggak salah banyak di makanan juga dok. Jadi kayaknya kalau terinfeksi nanti juga bisa penyakitnya bisa serius, sama juga mungkin Indonesia juga kasusnya masih banyak. Mungkin kayak gitu. Ini tebak-tebakan ya sebenarnya. Gak apa-apa. Tapi bagus sudah ini ya berpendapat. Jadi schistosoma ini memang benar ya dia dari seluruh dunia. Walaupun di Indonesia itu hanya di Pulau Sulawesi gitu. Jadi paling banyak memang di Afrika ya. Dan ini hampir sama dengan tadi filariasis, jadi dia menyebabkan kecacatan juga, sama di anak-anak jadi stunting, kemudian di dewasa juga cacat jadi nggak bisa bekerja dengan normal gitu ya. Dan memang ada beberapa kasus bisa sampai meninggal. Kemudian kalau di Indonesia yang sudah saya sebutin tadi ini tadi di Sulawesi, jadi di Lindu, Napu, dan di Bada Highlands ya. Dan untuk diagnosisnya itu kita juga harus tahu siklus hidupnya. Jadi dari hospes perantaranya itu siput. Jadi dari siput ini cacing ini masuk, dia penetrasi kulit, kemudian dia berkembang.
dan di darah itu parasit yang dewasanya, jadi jantan dan betina ini yang selalu berdua seperti ini ya, sangat romantis. Kemudian kita juga akan nanti setelah itu betinanya akan bertelur dan ini akan nampak di dalam feses. Jadi untuk diagnosisnya itu bisa di dalam darah, dan untuk terutama untuk hemotobium ini dia bisa juga di urin. Sedangkan untuk yang Mansoni dan Japonicum dia bisa di feses terutama ya. Jadi untuk identifikasinya tadi yang saya sebutkan ya, telur di feses ini untuk Japonicum dia terutama di dia mempunyai spina lateral. Tapi sebenarnya sukar dilihat, jadi karena tertutup ini jadi sedikit sukar terlihat. Namun yang membedakan di sini itu hemotobium itu punya spina terminal, jadi di ujungnya ini ada spinanya seperti ini. Kemudian yang Mansoni dia ada spina lateral juga tapi besar, jadi lebih tampak dibandingkan di Japonicum. Dan di Indonesia cuma ada Japonicum ya, yang hemotobium dan Mansoni kebanyakan di Afrika. Kemudian untuk dari dewasanya, cacing dewasanya, jadi untuk yang jantan ini ciri-cirinya testisnya 7 berderet di sini. Kemudian kalau di betina dia ovariumnya berada di pertengahan tubuh. Kalau untuk hematobium, sistem hematobium, testisnya itu berderet atau bergerombol seperti sama gambar ini. Kemudian ovariumnya berada di sepertiga posterior. Untuk yang Mansoni testisnya lebih banyak ya, paling banyak ini. Jadi ada sekitar 8 sampai 10 bergerombol, dan untuk ovariumnya berada di setengah anterior. Gitu ya. Sekarang kuis nih. Apa nih yang mau jawab untuk gambar yang ini? Kira-kira Izin menjawab dokter. Untuk ya, yang silakan Milenia. itu yang bagian ekornya menakuk seperti itu ya dokter. Itu khas untuk Wucheria bancrofti dokter. Oke, terima kasih Milenia, mantap. Ini ya, ekornya seperti ini, dan ini berjarak seperti ini ya, berderet. Kemudian untuk selanjutnya yang ini, kira-kira siapa lagi yang mau menjawab? Bisa menjawab dok, itu untuk Ya, Plasmodium silakan. Ya, falciparum ya dok. ya benar sekali. Apa cirinya? Cirinya yang crescent ya dok. Ini stadium apa berarti? Mikrogametosit. Ya, mikrogametosit. Benar sekali Mbak ya. Mantap. Dan selanjutnya nih, terakhir nih. Apa nih kira-kira yang mau maju? Maju. Maju ya kalau di kelas ini, kalau ini di Zoom. Silakan. Nih, kasih kisi-kisi ya. Ini hanya ada di Indonesia. Apa kira-kira? Maksudnya yang ada di Indonesia itu ini parasitnya. Izin dokter. Ya, Milenia. Wah, aktif sekali Ya, nih. dokter. Siapa? Apa? Iya dokter. Apa tadi jawabannya? Saya kurang jelas. Iya dokter, untuk yang sebelah kiri atau sebelah kanan dokter gambarnya atau Dua-duanya. sepaket? Iya, Oke. ini satu paket ini, pasangan ini. Oh iya dokter. Barusan loh, ini barusan loh. Untuk yang ini skistosoma japonicum dokter yang ada di Indonesia. Untuk yang sebelah Ya, kanan itu ada telur, apa namanya? Lingkaran berderet 7 ya dokter. Khas iya untuk kalau yang jantan, kalau yang sebelah kanan ya. hmm, Untuk yang betina dokter. ya benar sekali. Lingkaran itu apa ya? Kalau kalau jantan biasanya punya apa? Testis dokter. Iya, benar sekali. Oke, wah adik-adik pintar sekali nih, sudah bisa mengikuti dengan baik ya. Kita lanjut berpendapat nih. Ayo siapa? Milka? Kira-kira kenapa kita harus belajar tentang toksoplasmosis? Karena pada pasien dengan toksoplasmosis kalau tidak segera diobati bisa pada wanita ibu hamil itu nanti bisa mengakibatkan kelainan pada janinnya dokter. Ya, benar sekali Milka. Wah, mantap. Jadi memang toksoplasmosis ini memang menjadi penyebab kematian akibat foodborne ya, jadi dari makanan. Dan memang yang sangat dikhawatirkan kaitannya dengan toksoplasmosis congenital tadi yang disebutkan Milka tadi ya, bisa menyebabkan keguguran. Dan di Indonesia prevalensinya ini sangat tinggi ya, sekitar 60%. Dan di dunia memang Indonesia termasuk yang tinggi ya di sini untuk prevalensi toksoplasmosis. Jadi seperti biasa kita harus tahu dulu life cycle-nya dari penyakit ini ya, dari parasit ini. Jadi dia pertama paling banyak memang dari makanan yang terkontaminasi maupun dari daging yang tidak dimasak dengan matang gitu ya. Dan jadi diagnosisnya di sini kita perlu biopsi untuk ototnya, dan sebenarnya diagnosis penegakan diagnosisnya lebih ke serologi, dan kalau misalnya di ini ya di ibu hamil itu DNA di cairan
amionnya ya. Tapi memang salah satunya juga bisa dengan biopsi ini tadi. Oke, jadi di sini bentuknya jadi kan tahap toksoplasma itu ada bentuk yang trakizoid yang dia aktif ini seperti ini, dan ini kalau penglihatan gym saya, dan ini yang di kultur biasa, dan kalau misalnya di dalam jaringan dia bentuk seperti bradyzoid ini, nanti ada bradyzoid. Kalau ini di dalam jaringan di kultur seperti ini, tampak seperti ini, dan ini di dalamnya isinya banyak sekali toksoplasmanya. Betul ya? Oke, kita lanjut untuk sistiserkosis. Oke, siapa nih? Siapa? Mau ditunjuk apa mau ini jawab? Intan atau Justin, silakan Justin. Kalau saya tahu, sistiserkosis ini dia berbahaya karena dia ini bisa menginfeksi sampai ke saluran darah otak gitu, Dok. Ya, benar sekali ya. Jadi memang ini juga kenapa sistiserkosis. Jadi memang benar ini dia bisa menyebabkan gejala neurologis ya tadi otak itu, jadi bisa menyebabkan epilepsi. Jadi 30% epilepsi itu penyebabnya sistiserkosis, dan di dunia ini sudah banyak sekali ya yang endemik sistiserkosis, salah satunya di Indonesia. Ini ada di Amerika Selatan, di Afrika, di Asia, dan termasuk di Indonesia. Jadi seperti biasa kita harus tahu siklus hidupnya dari sistiserkosis. Jadi sebenarnya ini dari Tania Saulium. Jadi kalau misalnya sistiserkus selulas yang pada daging babi itu dimakan, maka akan menderita tanyasis. Jadi dia akan tampak di feses ya. Tapi kalau misalnya telurnya yang dimakan, maka manusianya itu kita akan menderita sistiserkosis gitu ya. Untuk sistiserkosis ini diagnosisnya dengan biopsi. Jadi kita melihat sistiserkus di jaringannya, di subkutan, di otak, dan di mata. Gitu ya. Untuk identifikasinya, ya, ini khas sekali ya untuk di biopsi histopatologisnya. Jadi histopatologisnya ini terdapat kapsulanya, kapsula fibrosa, lalu ini kelihatan ototnya sedikit ya. Sini dan ini otot. Mungkin sangat jelas, sangat beda dengan preparat yang lain sebenarnya. Kemudian sekarang lanjut untuk trikinelosis. Siapa nih yang ingin berpendapat? Silahkan. Yang belum? Mungkin Jihan atau Faridli atau Sekar atau Andika. Andika belum bisa berbicara. Ayo silakan adik-adik. Izin dok, mungkin karena Ya, juga silakan Milka. Ya, kondisi ini juga bisa nyebabin infeksi berat sampai ke bagian kardiopulmoner seperti miokarditis atau pneumonitis atau bisa juga sampai kotak encephalitis dokter. benar sekali Milka. Oke, jadi memang benar ya. Jadi trikinelosis ini memang bisa menyebabkan miokarditis yang parah dan encephalitis ya. Dan ini memang udah 10.000 manusia yang terinfeksi di seluruh dunia ya. Jadi ini tampak seperti ini, dan di Indonesia sebenarnya belum ada yang dilaporkan, tapi ini akan menjadi faktor risiko ya. Jadi untuk diagnosis trikinelosis kita juga harus tahu ya. Jadi biasanya kita memakan dari babi yang domestik, yang dari peternakan, atau bisa juga memakan daging dari hewan liar ya. Jadi kadang ada yang memakan babi liar gitu kan, ada yang memakan beruang gitu, dan lain sebagainya, itu akan bisa terinfeksi Trichinella ini. Jadi diagnosisnya dengan biopsi pada otot ya. Oke, jadi untuk ininya identifikasinya sebenarnya juga sangat jelas ya kalau identifikasi dari preparat ini, itu karena bentuknya yang spiral sesuai dengan namanya ya, Trichinella spiralis. Jadi bentuk cacingnya ini spiral gitu ya. Di sini juga tampak spiral, dan di sini histopatologis kistanya juga spiral. Oke, sekarang terakhir nih, Trichomonas. Kira-kira kenapa? Yang belum berpendapat, silakan. Aulia Kirana, Intan. Izin Oke, mungkin Intan. karena trikomonas ini juga berkaitan dengan penyakit menular seksual dokter, sehingga penting untuk dipelajari dokter. Oke, benar sekali. Jadi memang Trichomonas ini penyebab utama yang bukan virus dari penyakit menular seksual ya, atau sexually transmitted disease infection. Jadi memang ini global burden-nya itu sangat menyebabkan permasalahan ya, terutama di wanita, dan di Indonesia itu ada sekitar 15% yang terinfeksi penyakit ini, dan juga di mana itu malah 22% gitu ya. Oke, saya salah pencet sebentar. Oke, ya lanjut. Untuk diagnosisnya, jadi kita juga harus belajar siklusnya. Sebenarnya kalau Trichomonas ya memang karena sexually transmitted infection ya, jadi memang hanya dari sexual intercourse. Jadi memang dari kalau di wanita dari vagina, dari pria dari oral swab, seperti itu ya. Dan untuk schematisnya seperti ini, bentuk Trichomonas vaginalis. Untuk identifikasinya, Trichomonas ya bentuknya seperti ini secara mikroskopik. Ini juga sangat khas. Jadi pasti ada sangat mudah membedakan dibandingkan parasit yang lain ya. Oke. Terakhir nih, quiz. Yang ini. Siapa kira-kira? Jadi, yang belum? Ya, silakan. Sini. Untuk yang di kiri itu preparat sistiserkosis, Dok. Oke, selanjutnya yang di atas ini.
Izin dok, untuk yang Intan. atas itu Trichinella spiralis dokter. Sekali. Oke, dan terakhir, yang ini yang terakhir juga, jadi pasti mudah nih. Siapa yang belum berpendapat? Tio? Ervina? Ifat? Angel? Izin berpendapat dokter. Oke, Ifat, silakan. Trichomonas dokter. Oke, panjangan spesiesnya? Trichomonas Ya benar vaginalis. sih. Ya benar. Oke, sudah ya. Jadi sangat. Jadi secara terakhir penutup, jadi parasit dalam topik kali ini adalah parasit dalam darah, yaitu malaria, dan parasitnya itu ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae. Kemudian selain malaria di dalam darah juga ada filariasis, ada Wucherea bancrofti, Burkia malayi, Brugia timori. Kemudian selain malaria dan filariasis ada schistosomiasis, Japonicum, Hematobium, dan Mansoni. Dan untuk selain di dalam darah, parasit yang berada di dalam jaringan itu ada toksoplasma ya, toksoplasmosis, penyakit toksoplasmosis yang disebabkan oleh toksoplasma burgundii, kemudian penyakit sistiserkosis yang disebabkan oleh Thaneosolium, kemudian penyakit trichinelosis yang disebabkan oleh Trichinella spiralis. Dan terakhir adalah trichomonasiasis yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Mungkin itu saja. Untuk lebih jelasnya nanti baca lagi ya untuk petunjuk praktikumnya. Selamat nanti menjalankan praktikum dengan baik dan semoga lebih paham bagaimana mengidentifikasi parasit-parasit dalam darah maupun jaringan. Gitu ya. Dari adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya.